Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu kedua di bulan November. Dan ibadah minggu hari ini dengan tema ketika hidup tidak seperti harapan. Diambil dari Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai 27. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan awali ibadah di pagi hari ini dengan memuji seperti Bapa sayang anaknya. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Sungguh perli
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita alaskan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Maka turunlah ke atas ibadah kita dan ke atas saudara-saudari sekalian anugerah damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membacakan dari kitab Mazmur 18 ayat 7, demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Saya persilakan duduk kembali dan lanjut ibadah saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Dia, Yesus Kristus, adalah Bapa yang sangat baik, teramat baik untuk kita. Dan kita percaya Dia, Yesus Tuhan, yang selalu menyertai perjalanan hidup kita dan selalu menguatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ku tahu Bapa peliharaku akan kita pujikan untuk menyambut doa-doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Michael Salim. Mari kita mulai memuji. Ku tahu Bapa peliharaku. Baik
Mari Bapak Ibu kita bersatu hati untuk datang kepada Tuhan membawa pergumulan-pergumulan kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dipersekutukan kembali di rumah Tuhan. Dari rumah kami masing-masing, kami datang kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh dengan segenap hati memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih, karena di dalam kesempatan beribadah pada pagi hari ini Tuhan izinkan kepada kami semua untuk menyampaikan pergumulan-pergumulan kami melalui doa saat ini Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menengadahkan hati, roh, dan jiwa kami kepadamu. Kami membawa dalam doa kami untuk seluruh jemaat kami, jemaat GKMI Pati, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, mereka yang membutuhkan campur tangan dan pertolongan Tuhan oleh karena berbagai hal dalam hidup ini, pergumulan persoalan hidup yang tengah dihadapi. Mereka membutuhkan kekuatan, topangan, dan jalan keluar dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang saat ini tengah dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu, kami mohon kiranya Engkau melihat dan Engkau sendiri yang akan turun tangan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada mereka. Tuhan sendiri yang akan menolong agar jemaat-Mu diberikan kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun tidak membuat iman mereka undur dari-Mu Tuhan, tetapi boleh semakin teguh, semakin kuat di dalam Engkau. Terlebih lagi kami bersama-sama saat ini membawa dalam doa kami untuk jemaat-jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, apapun yang saat ini menjadi kelemahan mereka. Kami mohon kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kasih akan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Dan untuk jemaat kami yang sudah sangat lama mengalami satu penyakit yang rindu dipulihkan, kami mohon kiranya Tuhan juga melawat mereka. Tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa dan mujizat penyembuh itu akan menyembuhkan mereka, akan memulihkan mereka sehingga mereka sehat kembali seperti sedia kala. Hiburkan hati mereka dan juga keluarga. Kuatkan dan teguhkan iman mereka dan keluarga mereka, agar mereka tidak kehilangan pengharapan, tetapi boleh semakin tekun berharap kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga membawa dalam doa kami untuk gereja kami, yang saat ini Tuhan dalam persiapan menyambut Natal. Kami tahu Tuhan situasi pandemi masih menjadi perhatian kami semua. Kami mohon agar ini tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi di dalam hati, di dalam hidup kami. Kami membuka hati, membuka hidup kami Tuhan agar Yesus Kristus lahir di dalamnya. Dan biarlah melalui peringatan, perayaan, dan penghayatan kami akan kelahiran Kristus Yesus pada tahun ini, boleh sungguh-sungguh membangkitkan iman kami, boleh sungguh-sungguh membuat kami semua boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman. Kami mendoakan panitia hari-hari besar, biarlah mereka semua diberikan kesatuan hati, kesehatan, tuntunan, dan hikmat Tuhan untuk dapat mempersiapkan Natal yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua kegiatan dan program-program yang akan kami lakukan di penghujung tahun ini Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Berikan kesatuan hati kepada kami semua, jauhkan dari kami dari segala konflik dan perpecahan yang sia-sia, yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, dan terutama untuk kota dan Kabupaten Pati. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Presiden kami dan juga Bapak Bupati kami, agar mereka Tuhan taruh hikmat di dalam hati
untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi segala upaya yang dilakukan untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari berbagai krisis, terutama oleh karena pandemi ini. Tuhan berkati semuanya agar boleh membawa kami keluar dari situasi krisis, agar boleh membawa bangsa Indonesia dapat keluar dari situasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, dan kalau ada hal-hal yang belum terungkapkan tetapi menjadi doa kami mohon kiranya Tuhan melihat jauh ke dalam hati kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan mendengarkan seru doa kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka dan persiapkan hati, pikiran, dan roh kita untuk menyambut firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Paulus Eko Wibowo. Bapak Paulus Eko Wibowo ini adalah saat ini sedang berkenalan, sedang penjajakan juga dengan jemaat GKMI Pati Cabang Karangwage. Jika memang Tuhan berkehendak, maka Bapak Paulus Eko Wibowo ini akan menjadi calon hamba Tuhan di GKMI Pati Cabang Karangwage. Saya persilakan Bapak Paulus Eko Wibowo. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Gembala kami yang memelihara kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami ingin menikmati pemeliharaan-Mu melalui firman Tuhan yang Tuhan berikan pada hari ini.
Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami. Murnikan Tuhan, sehingga kami benar-benar siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mohon beri kecakapan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam dirinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tibrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka ke sana di tepi air itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita hari ini, ketika hidup tak seperti harapan. Bapak, Ibu, kalau kita berbicara tentang harapan, setiap kita pasti sudah memiliki, bahkan sudah dibubuhkan harapan. Kenapa saya katakan begitu? Karena setiap kita lahir, kita diberi nama oleh orang tua. Sejatinya itu adalah harapan orang tua yang dibubuhkan kepada anaknya. Misal, saya diberi nama Paulus Eko Wibowo. Itu adalah harapan orang tua kepada saya. Kita juga memiliki harapan yang lahir dari diri kita sendiri. Misalkan kita sebagai orang tua pasti ingin anak-anaknya tumbuh dengan baik, mendapatkan pendidikan yang baik, nanti kalau kerja mendapatkan pekerjaan yang baik, karirnya selalu baik, selalu meningkat setiap waktu. Itu harapan sebagai orang tua. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata tidak selamanya harapan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita menjalani hidup, ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Apalagi kalau kita melihat di dalam kondisi sekarang. Kondisi pandemi yang kita hadapi. Bapak, Ibu, kondisi pandemi seakan-akan membuat kita itu hidup di dalam ketidakpastian. Hidup di tengah-tengah yang mungkin tidak kita harapkan. Mungkin kita berpikir, besok kita itu mau makan apa? Besok itu saya masih ada kerjaan atau tidak? Besok itu orang-orang yang kita cintai itu masih hidup atau tidak?
tergeletak di rumah sakit, atau masih sehat? Atau jangan-jangan kita, apakah besok kita itu masih hidup atau tidak? Tergeletak sakit atau sehat? Kondisi pandemi seakan-akan mengubah harapan kita yang tadinya baik menjadi suram, tidak pasti. Dan ini tentu saja kondisi yang tidak menjadi harapan kita. Hidup di tengah-tengah seperti ini mungkin bisa membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, membuat kita bersungut-sungut. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita dua hal yang harus kita pegang di saat hidup kita tidak sesuai harapan. Di saat hidup kita tidak sesuai harapan, ada dua hal. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya Tuhan di dalam kondisi terpuruk, di dalam kondisi yang tidak sesuai harapan, justru kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan di dalam kondisi terburuk seperti ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita membaca nas kita, hal inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Tetap percaya pada Tuhan itu tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita melihat bagaimana proses bangsa Israel itu dibebaskan dari penindasan bangsa Mesir. Pada mulanya mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai, memuji Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah masuk di padang gurun selama 3 hari, mungkin mereka mulai menipis stok air minumnya. Mungkin mereka sudah merasa kehausan. Apalagi kalau di dalam kondisi padang pasir, pasti panas, menyengat. Hal yang diimpikan pastinya adalah air. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persoalan air itu jauh lebih hebat dari persoalan tidak makan. Orang itu bisa lebih bertahan kalau tidak ada makanan tetapi ada air. Tapi kalau ada makanan tidak ada air, manusia itu pasti cepat akan mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kondisi stok minuman mulai menipis, mereka melihat sebuah oase yang bisa dikatakan berisi air jernih. Tentu saja ketika melihat air di dalam kondisi yang haus, pasti mereka lari mengambil air itu. Tetapi ketika mereka mengambil air itu, meminum air itu, mereka mulai teguk. Ternyata setelah tegukan pertama, mereka memuntahkan lagi. Mengapa? Karena airnya rasanya pahit. Bapak, Ibu, ini seperti sebuah PHP, pengharapan palsu. Haus, ada air, minum, ternyata rasanya pahit. Bangsa Israel benar-benar kecewa. Mereka kecewa kepada Musa. Dan sejatinya juga mereka kecewa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita melihat kondisi seperti ini, mungkin kita bisa dikatakan, oh ya wajar saja bangsa Israel itu kecewa. Di dalam kondisi haus, ada air, rasanya pahit. Mereka sulit untuk menerima karena dia tahu bahwa tiang awan itu di atas mereka, tanda penyertaan Tuhan itu ada,
Tetapi realitanya penyertaan Tuhan itu tidak nyata. Haus ada air pahit. Mungkin kita merasa, oh iya pantas saja. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita melihat jauh sebelumnya, justru kita merasa miris terhadap bangsa Mesir. Kenapa saya katakan miris? Bapak Ibu dan saudara-saudara, bangsa Israel sudah melihat 11 keajaiban, 11 mujizat yang dilakukan Tuhan di depan mereka sendiri, di depan kepala mereka sendiri. Tetapi mereka masih belum percaya kepada Tuhan. 10 ditunjukkan di Mesir. 1 ketika menyeberang laut Tiberau. Dan dari 11 mujizat itu, 3 diantaranya berkaitan dengan air. 1, ketika Tuhan membuat tulah air Sungai Nil menjadi darah, berkaitan dengan air. Dan yang kedua, hujan es di Mesir, berkaitan dengan air. Dan yang ketiga, baru 3 hari mereka alami laut Tiberau terbelah menjadi 2 dan mereka berjalan di tengah-tengahnya. Harusnya mujizat-mujizat ini membuat bangsa Israel itu percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu penguasa alam semesta ini, termasuk air. Tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bagaimana mujizat itu tidak selamanya membuat orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel melihat 11 mujizat tetapi tetap tidak percaya. Mereka menganggap mujizat itu hanya sebatas diberikan untuk hal-hal terdesak saja dan setelah itu bersyukur dan sudah, tidak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin hal ini seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Melihat mujizat sebatas pemuasan nafsu, pemuasan, saya butuh ini, Tuhan berikan dan kita bersyukur. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang dimau Tuhan tidak seperti itu. Ketika ada mujizat, kita tidak hanya sebatas bersyukur, tetapi justru harus semakin mengenal siapakah Allah itu. Siapakah Tuhan yang membuat mujizat itu. Semakin percaya kepada Tuhan, tidak hanya sebatas bersyukur. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bangsa Israel tetap tidak percaya. Berbeda dengan Musa, Bapak Ibu. Ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Musa mungkin harapannya ketika membawa bangsa Israel keluar, ya memimpin dengan enak. Tidak sekeras itu. Tapi kita melihat bagaimana bangsa Israel itu seperti itu. Sudah ditunjukkan banyak mujizat tetap tidak percaya. Musa kaget ketika Musa didesak. Tetapi Musa tetap percaya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Itu tanda Musa tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu harus kita ikuti. Tetap percaya di dalam kondisi apapun. Dan Tuhan menunjukkan jalan keluar. Musa ditunjukkan jalan keluar. Air yang pahit berubah menjadi manis. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, mereka setelah terpuaskan kehausannya, dahaganya sudah terpuaskan, dan lalu mengucap syukur. Tuhan tidak mau berhenti di situ. Di nas yang kita baca, Tuhan
memberikan ketetapan-ketetapan di situ. Ada pengajaran-pengajaran di situ, ada didikan-didikan di situ. Karena Tuhan ingin bangsa Israel itu tahu siapakah Dia, siapakah Allah itu, siapakah Tuhan itu. Supaya bangsa Israel ini percaya kepada Dia, menggantungkan hidupnya kepada Dia, percaya pada pemeliharaannya. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita merasakan kita hidup tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin saat ini kita merasa kecewa, merasa putus asa. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, tetap percaya. Percaya penuh kepada Tuhan. Mulailah dengan mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di masa lampau. Dan percayalah, ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, pergumulan yang berat, Tuhan yang sama, itulah yang akan menolong kita. Mungkin caranya tidak bisa kita pikirkan. Karena Tuhan memiliki 1001 cara yang tidak kita pikirkan. Salah satunya jalan adalah percayalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nas yang kita baca juga mengajarkan kita tidak hanya percaya, tetapi ada poin yang satu lagi. Ketika kita membaca ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, nampaknya kalau kita membaca ini hanya sebuah penutup. Hanya sebuah penutup yang menceritakan bahwa bangsa Israel sampai di Elim. Tetapi kalau kita lihat dengan seksama Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar penutup. Ini bukan hanya sekedar penutup. Kenapa? Mengapa ada Elim di sana? Pasti ada maksudnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jarak dari Mara ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut dengan Elim itu jaraknya hanya 11 kilometer. Jarak yang tidak jauh, apalagi di masa lampau. Jarak 11 kilometer itu jarak yang tidak jauh, hanya bisa dijangkau hanya beberapa jam, tidak jauh. Hal ini harusnya membuat malu Bapak Ibu, harusnya membuat malu bangsa Israel. Membuat malu dalam hal apa? Karena bangsa Israel tidak sabar. Nah, oleh sebab itu poin yang kedua, kita diingatkan tetap bersabar di dalam menantikan janji Tuhan. Tetap bersabar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disinilah orang Israel diajak bersabar. Diajak bersabar, diajak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan juga ingin mengatakan kepada Israel bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami itu adalah pencobaan yang bisa dikatakan dalam batas kekuatan mereka. Karena saat mereka kehausan, Tuhan menyediakan tempat yang sebenarnya, yaitu Elim, bukan Mara. Tuhan sudah sediakan di Elim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang dibutuhkan hanya bersabar. Sabar menantikan janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin saat ini kita bingung. Mungkin di dalam masa pandemi ini penghasilan kita menurun. Tabungan kita menipis. Pekerjaan kita mungkin tidak ada lagi. Tetapi percayalah Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu di dalam batas kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar di waktu yang tepat,
waktu Tuhan. Ketika kita sudah tidak mampu lagi, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan ekstra supaya kita kuat menghadapinya. Kuncinya bersabar. Tetap sabar di dalam menantikan janji Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai penutup, kita diingatkan bahwa ketika hidup tidak sesuai harapan, kita ingat nas ini, yaitu tetap percaya kepada Tuhan dan kita bersabar di dalam menantikan janji Tuhan. 2 poin yang menjadi pembelajaran kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami di dalam kekecewaan kami ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Kami diingatkan untuk tetap bersabar, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan kami, kuatkan kami di dalam kami menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan kami. Roh Kudus sertai kami, karena kami percaya dengan pimpinan Roh-Mu kami bisa melakukan kebenaran firman ini. Kami bisa setia kepada Tuhan dan tetap percaya di dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi tuntunan kami dan biarlah firman ini kami sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Paulus Eko Wibowo. Biarlah dengan taburan firman Tuhan, iman kita boleh semakin bertumbuh, percaya dan patuh melakukan kehendak Tuhan. Dan tentunya kita pasti bersabar menanti janji Tuhan. Mari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menanggapi firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan, percaya dan patuh. Kita bangkit berdiri dan kita pujikan bait 1, 2, dan 4. Bimbing
Bapak Ibu dan saudara-saudari, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita ikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati, melindungi dan menyertai Engkau. Allah kita yang pemurah dengan anugerah, memandang atas Engkau dan mengaruniai Engkau dengan berkat-berkat rohani dan kasih. Mulai dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah selesai, dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga dan tetap mentaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.